Baik, sahabatku yang terkasih, malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang keempat. Pertemuan pertama saya menunjukkan dalam autobiografi Teresia, baik dalam manuskrip A, B, dan C, bahwa Teresia itu memiliki dasar hidup percaya pada kerahiman Allah. Lalu pada pertemuan yang kedua, di sana saya tunjukkan bagaimana kerahiman Allah itu dihayati dalam hidup Santa Teresia Avila atau terungkap dalam sikap-sikap hidup Santa Teresia dari Avila. Lalu pada pertemuan yang ketiga, saya berbicara mengenai atau kita bersama-sama telah melihat kerahiman Allah yang diyakini dan percaya oleh Santa Teresia itu karena Teresia memiliki sebuah pandangan yang tepat mengenai Yesus. Yesus dilihat sahabat masa kecil, Yesus dilihat sebagai kekasih, sebagai Bapa yang Maha Rahim. Inilah yang kemudian membuat Teresia begitu percaya pada kerahiman Allah. Nah, itulah menjadi dasar hidup Santa Teresia Avila. Kita melihat bagaimana kepercayaan yang begitu besar ada di dalam diri Santa Teresia dari Lisieux. Dan itu memang bermula dari pengalaman kasih dalam keluarga. Teresia begitu mengalami pengalaman cinta yang besar dari bapaknya, mamanya, dan juga dari seluruh saudaranya. Dan itu memampukan dia untuk melihat kasih Yesus kepadanya. Dan inilah juga yang membuat Teresia kemudian percaya pada Yesus, sahabat dan Bapa yang begitu mencintainya, Yesus yang Maha Rahim, yang memberikan berkat dan rahmat kepada dirinya. Nah, inilah dasar hidup Santa Teresia dari Lisieux. Dia sendiri mengatakan begini, Teresia Lisieux, kasih Allah jauh lebih besar dari apa yang bisa kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan kasih Allah itu misalkan sebesar gunung, ternyata kasih Allah itu sebetulnya jauh lebih besar daripada gunung itu. Kita mengharapkan kasih Allah sebesar dunia ini, ternyata kasih Allah jauh lebih besar daripada dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Santa Teresia dari Lisieux. Jadi dia begitu percaya bahwa Allah mengasihi dia. Dan pada bagian akhir manuskrip C, dia mengatakan, seandainya saya menanggung segala dosa dalam suara batin saya, namun dengan sebuah hati yang remuk redam oleh penyesalan, saya akan melemparkan diriku dalam kerahiman Allah. Inilah cinta yang dialami Santa Teresia dari Lisieux. Inilah kerahiman yang begitu besar yang dialami oleh Santa Teresia dari Lisieux. Dan akhirnya pengalaman cinta yang besar, pengalaman kasih yang besar dari Allah ini membuat Teresia itu begitu terpikat pada cinta Tuhan, pada Yesus sendiri. Jadi dia hidupnya kemudian hanya tertarik pada Yesus dan dia yang mengasihi, dia yang mencintai, dia yang Maha Rahim dan memberikan berkat dan cintanya yang begitu besar kepada dirinya. Nah, hanya Yesuslah kemudian yang memikat hati Teresia. Sehingga kemudian dia mengatakan, saya tidak lagi merindukan penderitaan maupun kematian. Namun saya tahu menyukai keduanya. Tapi hanya cintalah yang memikat hati saya. Kenapa Teresia mengatakan ini? Karena pada zamannya itu kekudusan itu dikonsep sebagai sebuah usaha untuk bermati raga dengan berat, berpuasa dengan berat, bahkan menyiksa tubuh. Jadi penderitaan dan kematian atau ikut serta dalam penderitaan dan kematian itu satu
satu hal yang perlu dilakukan untuk menjadi kudus. Nah, Teresa, dia katakan memang dia terpikat kepada keduanya, menyukai keduanya, tetapi dia merindukan lebih daripada menderita dan mati. Dia lebih daripada itu, dia memiliki sebuah kerinduan untuk mencintai. Dan kerinduan untuk mengalami cinta itu sendiri. Jadi di sini memang akhirnya karena cinta yang besar itu, Teresa begitu terfokus, terpusat pada Yesus, bagaimana dia ingin mencintai Yesus. Dia mengatakan cintalah yang harus dikejar. Dan cintalah yang memberi arti dalam hidup. Teresa mengatakan demikian. Jadi memang inilah yang menarik hati, memikat hati Teresa Lisieux, cinta Tuhan. Dan Teresa sendiri memang mengalami kedalaman cinta yang besar. Dia mengalami sebuah persatuan dengan Allah. Saudara sekalian, para sahabat yang terkasih, kalau kita ingat pelajaran mengenai Teresa Avila dalam ruang yang kelima, ketika jiwa mengalami persatuan dengan Allah atau awal persatuan dengan Allah, itu ditandai oleh satu hal, yaitu jiwa berjumpa dengan Allah di dalam lubuk hati yang paling dalam. Perjumpaan itu dialami lewat vision yang disebut vision intelektual atau vision intelektual yang memberi pengertian. Teresa sendiri mengatakan demikian. Saya mengerti dan tahu dari pengalaman bahwa kerajaan Allah ada di dalam kita. Setiap saat saya merasakan dia hadir dalam diri saya. Ini dikatakan Santa Teresa Lisieux dalam autobiografinya. Kalau melihat apa yang dikatakan Teresa Lisieux ini, dia mengalami sebuah pengalaman persatuan dengan Allah. Karena persatuan ditandai dengan vision intelektual di mana kita mengerti bahwa Allah berdiam di dalam diri kita. Nah, Teresa Lisieux mengalami itu. Dia mengerti bahwa Allah ada di dalam dirinya. Katakan, di dalam gudang anggur batin kekasihku, aku telah minum. Di dalam gudang anggur. Dalam gudang anggur itu di sana ada banyak anggur, anggur cinta kasih, dan di dalam gudang cinta kasih itulah Teresa telah minum anggur cinta kasih kekasihnya. Jadi di sana ada sebuah persatuan yang dekat antara Teresa dengan Allah. Sebuah persatuan yang mendalam antara Teresa Lisieux dengan Allah. Dia mengalami sebuah kemesraan yang besar dari Yesus yang begitu mengasihi dan mencintainya. Nah, saudara sekalian, pengalaman akan kerahiman Allah inilah yang membuat Teresa ingin mencintai Allah. Dalam ruang yang kelima, ketika jiwa berhadapan dengan Yesus, dia mengerti bahwa Yesus ada dalam dirinya, Yesus sang keindahan itu ada dalam dirinya, maka dia tentu saja ingin mencintai Yesus. Dia ingin mengasihi Allah. Jadi kasih Teresa kepada Yesus itu bersumber dari pengalaman Teresa akan kerahiman Allah. Inilah yang membuatnya ingin mencintai Allah. Inilah yang mendorongnya untuk mencintai Allah. Karena dia mengalami kerahiman Allah yang besar. Dan dia mengatakan, oh Yesus, saya tahu cinta Yesus kepadanya. Cinta hanya dapat dibalas dengan cinta. Teresa mengalami kerahiman dan cinta Allah yang begitu besar, maka dia mau membalas cinta Allah dengan cinta yang tak terbatas juga. Dia katakan demikian. Dia mengalami pengalaman cinta Allah yang tak terbatas, maka dia mau mencintai Allah dengan cinta yang tak terbatas pula. Nah, jadi
cinta itu bukan dibalas dengan puasa yang berat, menyiksa diri yang cukup berat, seperti kebiasaan zamannya, tidak. Mencintai Yesus bagi Teresa adalah membalas cinta itu dengan cinta. Memang nanti Teresa menyadari bahwa cinta itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Nanti kita akan lihat, akan kembali kepada hal ini. Tapi di sini akhirnya ada sebuah kerinduan besar. Kerinduan besar. Memang Teresa memang memiliki kerinduan besar sejak masa kecil. Kemudian itu akan menjadi semakin besar karena pengalaman akan kerahiman Allah. Itulah yang membuat dan mendorongnya untuk semakin mencintai Allah. Teresa mengatakan bahwa Yesus itu merindukan cinta dari kita. Merindukan kasih dari kita. Tapi sekali lagi bukan demi dia, tapi itu demi kita. Kalau kita diminta untuk mengasihi Allah, itu bukan demi Allah. Allah tidak kekurangan apapun. Allah tidak membutuhkan apapun. Kalau kita diminta untuk mengasihi Allah, mencintai Allah, kita ingin disatukan dengan Allah, itu karena apa? Karena demi kita. Demi diri kita, demi hidup kita, demi keabadian kita. Nah, tapi Yesus merindukan cinta dari kita. Dalam Perjanjian Lama dikatakan, aku tidak membutuhkan kambing jantan. Persembahkanlah kepada Allah kurban pujian dan syukur. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Ia tidak menghendaki kambing jantan, kurban bakaran, tapi yang terpenting adalah pujian, syukur, dan juga di sana ada cinta kita kepada Allah. Lalu lebih lanjut, Teresa juga mengatakan, Allah tidak membutuhkan pekerjaan kita. Apa yang kurang dari Allah tidak ada. Allah tidak kekurangan apapun dan tidak membutuhkan apapun. Tapi Allah mengharapkan bahwa kita mencintai Dia. Kita dengan kebebasan kita mengasihi Dia. Dan Teresa mengatakan, Yesus tidak segan-segan mengemis cinta kepada wanita Samaria. Beri aku minum. Ia haus akan cinta. Tapi sekali lagi, saudara sekalian, dalam konteks ini kita melihat bahwa Yesus tidak kekurangan apapun sebetulnya. Kalau dia mengharapkan kita mencintai dia, karena cinta itu tentu saja mengharapkan sesuatu yang baik bagi orang yang dicintai. Dan kalau kita mencintai Yesus, maka kebaikan yang akan kita alami. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengapa dia ingin supaya kita mencintainya, supaya kebaikannya boleh kita alami, boleh tercurah atas kita. Nah, Teresa mengerti dengan jelas bahwa Allah begitu mencintai kita dan dia juga ingin supaya kita mencintai dia. Ingin supaya kita mengasihi dia. Maka Teresa ingin mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dia, dengan segenap akal budi, seperti perintah Yesus yang pertama dan utama. Teresa mau mencintai Tuhan dengan cara yang demikian. Maka kemudian Teresa, dia memiliki sebuah keinginan untuk mewujudkan cinta itu, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dia ingin menjadi prajurit perang salib yang mencintai Tuhan, mengorbankan nyawa bagi Tuhan. Tapi juga dalam dirinya ada kerinduan-kerinduan besar yang bergejolak dalam dirinya. Dia juga menjadi seorang imam. Imam yang dapat mencintai dengan segenap hati lewat kurban-kurban yang dipersembahkan pada saat Ekaristi. Jadi dia ingin melakukan segala-galanya, ingin menjadi rasul, ingin menjadi martir, ingin menjadi pengajar, ingin melakukan semua. Ingin melakukan semua demi apa? Demi menyatakan cintanya kepada Tuhan. Ada kerinduan-kerinduan besar dalam diri Santa Teresia dari Lisieux untuk mencintai Tuhan. Kerinduan yang begitu besar dan begitu meluap, dan akhirnya Teresia mengatakan demikian. Saya mengerti bahwa cinta kasih merangkum semua panggilan, merangkum panggilan sebagai imam, martir, pengajar,
prajurit perang salib, dan seterusnya. Bahwa cinta kasih berarti segala-galanya, merangkum segala sesuatu dan di semua tempat. Singkatnya, cinta itu abadi. Jadi cinta kasihlah yang merangkum semua panggilan itu. Cinta kasihlah yang mendasari dan menyatukan semua panggilan-panggilan itu. Baik panggilan untuk menjadi prajurit perang salib, menjadi imam, menjadi martir, atau menjadi apa saja. Semuanya disatukan dalam satu rangkuman cinta kasih. Cinta kepada Allah. Maka Teresia mengatakan demikian. Dengan penuh kegembiraan, akhirnya kutemukan panggilanku. Panggilanku adalah cinta kasih. Teresia ingin mencintai, ingin mengasihi, mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budinya. Dan itu merangkum semua panggilan yang selama ini bergejolak dalam dirinya karena cintanya yang begitu meluap. Maka karya Teresia Lisieux adalah karya untuk mencintai Allah, mengasihi Allah, karena dia katakan panggilanku adalah cinta. Dan kemudian lebih jauh Teresia menulis, saya telah menemukan tempat saya di dalam gereja. Di dalam jantung ibuku, Gereja Kudus, saya mau menjadi cinta. Dia mau menjadi jantung dalam gereja. Di dalam jantung ibuku, Gereja Kudus. Jadi dia menggambarkan dirinya itu, panggilannya adalah sebuah jantung yang memompahkan cinta, yang memberikan cinta baik itu kepada Allah maupun kepada seluruh gereja. Dia mengatakan demikian. Dia telah menemukan panggilannya, tempatnya di dalam gereja. Yaitu menjadi jantung ibuku, Gereja Kudus. Saya mau menjadi cinta. Dan juga menyalurkan cinta itu kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Maka kita lihat, para saudara sekalian, sahabat sekalian terkasih, bagaimana Teresia memiliki sebuah kerinduan yang sangat besar untuk mencintai, kerinduan yang sangat besar untuk mengasihi, baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi gerejanya. Nah, Teresia menyadari dalam kekecilan, ini juga para saudara sekalian, satu semangat yang ada dalam diri Teresia, meskipun dia tahu bahwa Allah itu begitu besar, begitu mengasihi, begitu mencintai dia, tapi dia juga tahu bahwa dia lemah. Dia ingin menjadi anak kecil. Maka dalam kekecilannya, dalam ketidakberdayaannya, dia tahu cintanya tidak mungkin membalas cinta Tuhan. Maka dia mau mencintai dengan cinta Allah. Dalam autobiografinya, Teresia menulis demikian. Cintamu ya Tuhan, cintamu yang mengubah hati kami hamba-Mu. Kobarkanlah nyala kasih dalam hatiku, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan nyala kasih yang hidup di dalam hati-Mu untuk kami. Jadi Teresia mau mencintai Tuhan dengan kasih yang ada di dalam dirinya, kasih Allah yang ada di dalam dirinya. Nah, dengan kasih Allah yang ada dalam dirinya itulah dia mau mencintai Tuhan, dia mau mengasihi Tuhan. Apa yang berkobar-kobar dalam hatinya, cinta Tuhan yang begitu besar, yang kerahiman Allah yang begitu besar yang diyakininya, lewat cinta itulah dia mau mengembalikannya kepada Allah. Dia mau mencintai Allah dengan cinta Allah sendiri. Dengan cinta Allah yang telah diterimanya, Teresia mau mencintai Tuhan. Maka dia kemudian memohon cinta Tuhan supaya dapat mencintainya dengan jauh lebih baik. Dia berdoa supaya cinta itu sungguh akhirnya ada di dalam dirinya, dan dia menggunakan cinta itu untuk mencintai Tuhan. Dia mengatakan, "Oh Raja Ilahi, Raja para Raja, hati si kecil tidak mengejar kekayaan dan kemuliaan. Bahkan kemuliaan surgawi pun tidak. Dia mengerti bahwa kemuliaan adalah hak saudaranya. Dia hanya meminta cinta." Bahkan
dalam satu doanya kepada para orang kudus, Teresia mengatakan, kemuliaan hanya milikmu. Dia katakan kepada orang kudus itu, tapi berilah saya cintamu yang 2 kali. Jadi Teresia meminta supaya orang kudus itu melimpahkan, memberikan berkatnya kepada Teresia dengan memberikan cinta mereka 2 kali lebih besar kepada Teresia Lisieux. Ya, sebuah kerinduan, sebuah keinginan yang sangat besar dalam diri Teresia untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Lalu Teresia juga mengatakan demikian. Ketika Tuhan menetapkan bangsanya untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, jadi waktu seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama? Yesus menjawab, ini bangsanya, bangsa Israel. Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Nah, bagi Teresia, ayat ini begitu menarik. Dia mengatakan atau memberi komentar mengenai ayat ini. Oh, betapa saya menyukai perintah itu. Sebab hal itu meyakinkan saya bahwa engkau sendiri di dalam saya yang akan mencintai mereka yang harus saya cintai seturut perintahmu. Ya, saya merasakan itu. Bahwa Yesus sendirilah yang melaksanakan perintah itu dalam diri saya bila saya mencintai sesama. Jadi ini konsep Teresia dan apa yang diyakini dan dialaminya, bahwa lewat perintah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, dia yakin bahwa Tuhan sendirilah yang mencintai sesama itu. Tuhan sendirilah yang ada di dalam dirinya mengasihi mereka yang harus, sekali lagi, yang harus dia kasihi. Cinta Allah begitu hidup dalam diri Teresia, dan dengan cinta yang besar itulah dia mencintai Tuhan. Lalu dia mengatakan demikian, menulis demikian. Dengan demikian saya berdoa kepada Yesus supaya menarik saya ke dalam nyala cintanya dan menyatukan saya erat-erat dengan Dia, sehingga Dia hidup dan berkarya dalam diri saya. Saya merasa semakin api itu mengobarkan hati saya, semakin saya berkata, tariklah saya kepadamu. Inilah yang didoakan Teresia Avila. Dia mohon supaya Tuhan sungguh-sungguh menarik dia, mengobarkan hatinya dengan cinta, membakar hatinya dengan cinta yang besar. Teresia memang ingin membiarkan dirinya dibakar dalam tanur api cinta ilahi, supaya jiwanya semuanya terbakar oleh api cinta ilahi, dan dengan cinta itulah dia dapat mencintai Tuhan, dan dia juga dapat mencintai sesama. Rinduan yang besar Teresia untuk menyatu dengan Allah, menyatu dalam persatuan cinta. Saudara sekalian, Teresia memang, ini pertanyaan beberapa minggu yang lalu, Teresia memang tidak menulis pengalaman-pengalaman doa batin atau pengalaman meditasi seperti Santa Teresa Avila, tapi Teresia memiliki sebuah kesadaran yang besar. Ya, doa batin, kalau kita mengikuti pengajaran mengenai tujuan meditasi, doa batin itu memang pertama-tama diarahkan supaya membawa kita pada kesadaran akan kehadiran dan cinta Allah. Jadi meditasi yang kita lakukan seharusnya membawa kepada ini, kesadaran akan kehadiran dan cinta Allah kepada kita. Nah, Teresa Lisieux dengan hidupnya, dengan pengalaman-pengalaman di dalam keluarga dan di dalam biaranya, dia memiliki sebuah kesadaran besar akan kehadiran dan kasih Allah bagi dirinya. Nah, ini penting, satu hal yang sangat penting. Kesadaran akan kehadiran dan kasih Allah. Inilah yang membuat Teresia akhirnya ingin mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang sungguh-sungguh berkobar-kobar. Ingin mengasihi Tuhan dan juga ingin mengasihi sesama. Saudara sekalian,
Teresia tahu bahwa kerinduan untuk mencintai itu bukan hanya sebatas ungkapan-ungkapan saja. Maka Teresia tahu dan menyadari bahwa cinta itu, cinta yang berkobar dalam hatinya, kerinduan yang berkobar dalam hatinya, itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Apa yang Teresia katakan dalam bukunya Aku Percayakan Kasih Allah atau biografinya, Teresia menulis demikian. Tetapi bagaimana dia menunjukkan cintanya? Karena cinta, ini Teresia bicara soal bunga kecil dirinya, dia itu bunga kecil. Bagaimana bunga kecil itu menunjukkan cintanya? Karena cinta harus dibuktikan dengan perbuatan. Baiklah, si kecil akan menabur bunga-bunga untuk menyebarkan keharuman bagi tahta sang raja. Dan dengan suaranya yang merdu menyanyikan lagu cinta. Nah, di sini Teresia memberi sebuah alegori, sebuah perbandingan atau sebuah gambaran. Dia akan menaburkan bunga-bunga bagi Tuhan, bagi Raja. Bunga-bunga itu apa? Bunga-bunga kecil itu adalah perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan setiap hari. Itulah dengan cinta kepada Tuhan. Nah, itulah bunga-bunga kecil yang dimaksud oleh Santa Teresia Avila. Teresia Lisieux maksud saya. Dan bunga-bunga kecil yang ditabur itu menjadi sebuah suara yang merdu. Suara yang merdu yang mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Menjadi sebuah lagu cinta. Taburan bunga-bunga itu menjadi sebuah lagu cinta kepada Tuhan yang diungkapkan oleh Santa Teresia dari Lisieux. Dia menyadari bahwa inilah yang harus dilakukan. Cinta harus dilakukan atau dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kemudian dia juga mengatakan dan menulis demikian. Saya tidak mempunyai sarana lain dalam menunjukkan cintaku selain menaburkan bunga-bunga, yaitu tidak ada satu kurban pun, tidak satu pandangan, tidak satu kata kenikmatan dalam hal kecil akan saya lalaikan untuk demi cinta. Jadi Teresia tidak punya jalan lain, tidak punya sarana lain untuk menunjukkan cintanya, kecuali melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Karena dia menyadari bahwa melakukan hal-hal besar bagi dia tidak mungkin. Atau bukan tidak mungkin. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk melakukan hal-hal besar. Tapi yang mungkin dan yang dapat ditunjukkan kepada Allah adalah melakukan tindakan-tindakan kecil, pandangan, satu kurban kecil, satu kata, bahkan kenikmatan dalam hal kecil itu dilakukan dengan cinta yang besar demi cinta kepada Allah. Inilah yang akan Teresia lakukan kemudian di dalam hidupnya. Melakukan hal-hal kecil dalam hidupnya demi cinta atau untuk cinta kepada Allah. Nah, dia sendiri menyadari demikian dan dia mengatakan demikian. Saya mempertaruhkan diriku terutama untuk melakukan kebajikan-kebajikan kecil. Sebab bagi saya untuk melakukan yang besar kesempatannya kurang. Ya. Dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan dan yang bisa kita lakukan. Misalkan bagaimana kita mencuci piring, bagaimana kita membersihkan rumah, bagaimana kita memaafkan anggota keluarga, atau kita bekerja, atau kita melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, pekerjaan-pekerjaan kecil itu nanti bagi Teresia menjadi sebuah kesempatan untuk mewujudkan dan menyatakan cintanya kepada Tuhan. Ini sebuah tindakan atau sebuah karya yang tidak mudah. Sangat mudah bagi kita untuk misalkan menjadi panitia KRK yang besar, yang dihadiri oleh ribuan orang misalnya. Sebuah kegiatan besar. Tapi kesempatannya memang sedikit sekali, mungkin 1 tahun sekali, 2 tahun sekali.
Kesempatan-kesempatan untuk melakukan sebuah perkara yang besar memang kesempatannya hanya 1-2 kali saja dalam setahun, mungkin sangat kurang. Jauh lebih mudah melakukan itu daripada melakukan tindakan-tindakan atau kebajikan-kebajikan kecil setiap hari dalam hidup kita. Teresia memberi teladan bagi kita bagaimana kita dapat melakukan kebajikan-kebajikan kecil demi cinta kepada Tuhan. Teresia sangat luar biasa dalam hal ini. Dia melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar untuk Tuhan. Sesuatu yang sangat heroik sekali, melakukannya tidak mudah. Tapi ini dia menjadi teladan bagi kita, bukan berarti tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya. Dia menjadi teladan bagi kita di zaman ini untuk melakukan kebajikan-kebajikan kecil, karena kesempatannya sangat banyak. Satu hari ada begitu banyak kesempatan kecil melakukan karya-karya kecil, karya-karya sederhana dengan cinta yang besar. Inilah yang dimengerti, dipahami, dan menjadi jalan hidup dan kekudusan Santa Teresia dari Lisieux. Dan Teresia menyadari dia begitu ingin mencintai Tuhan dengan cinta yang besar. Dia menyadari bahwa banyak orang menolak cinta Tuhan. Satu pihak dia tahu Tuhan begitu mengasihi dia, dan Tuhan juga begitu mengasihi banyak orang. Tuhan mencintai setiap orang, semua orang dicintai Tuhan, tapi memang setiap orang mendapat cinta yang cukup bagi dia, lebih bagi dia. Ya, Bunda Maria tentu saja mendapat cinta yang jauh lebih besar daripada sebagian besar kita. Bunda Maria, Bunda yang mendapat rahmat yang besar. Mungkin dari seluruh kita, Bunda Maria mendapat sebuah karunia istimewa. Nah, cinta diberikan berbeda-beda, tetapi cukup bagi kita. Nah, Teresia tahu bahwa Tuhan mencintai semua orang, tetapi banyak orang menolak cinta Tuhan. Maka apa yang dia ingin kerjakan? Dia dalam kesadaran ini, dia mau menjadi kurban cinta kasih Allah. Dia mau supaya cinta Allah yang ditolak itu, jadi Allah mencintai manusia, tapi banyak manusia menolak cinta Allah. Cinta yang ditolak itu mengalir kepada orang-orang yang dikehendaki Allah untuk dicintai melalui dirinya. Itulah kurban cinta. Dia mengalirkan cinta Tuhan yang ditolak oleh orang-orang itu, mengalirkan cinta Tuhan pada akhirnya memberikan berkat dan rahmat kepada orang-orang yang memang dikehendaki Allah untuk dicintai. Maka kemudian dalam doanya Teresia mengatakan demikian. Oh Allahku, apakah kasih-Mu yang diremehkan itu akan tetap tersembunyi dalam hatimu? Ini menurut konsep Teresia Lisieux. Ya, Tuhan punya Tuhan dipersonifikasi, punya hati seperti kita. Bila engkau menemukan orang yang menyerahkan dirinya kepada cintamu sebagai kurban bakaran, maka saya kira engkau akan segera meluluhkan mereka. Saya kira bahwa engkau akan merasa bahagia sebab engkau tidak usah menghalangi gelombang kemesraan di dalam engkau. Oh Yesusku, semoga saya menjadi kurban yang berbahagia, kurban bakaran yang hancur luluh oleh api cinta kasih ilahimu. Ini yang didoakan Teresia dalam bukunya. Jadi dia memberikan dirinya untuk menjadi kurban cinta Allah. Supaya apa? Supaya cinta itu yang cinta. Jadi dalam konsep ini, dalam konsep Teresia, Allah mencintai manusia. Tapi banyak manusia menolak cinta Allah. Sehingga seakan-akan dalam gambaran Teresia, cinta Allah itu tersembunyi dalam diri Allah. Cinta yang mau diberikan kepada manusia itu ada dalam diri Allah.
seakan-akan terhalang, cinta itu tidak dapat diberikan. Maka Teresa mau menjadi kurban bakar. Kurban bakar supaya cinta Allah itu mengalir melalui dirinya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dia mau menjadi kurban bakaran yang dihancur luluhkan oleh api kasih ilahi. Ya, sebuah kerinduan yang besar bagi Teresia untuk menyenangkan Tuhan, untuk mencintai Tuhan, juga untuk mencintai sesama. Dia berharap dan dia merindukan supaya cinta Allah itu sampai kepada mereka yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah untuk dicintai dan dikasihi. Maka kemudian Teresia memiliki sebuah kerinduan besar supaya dirinya dibakar sehabis-habisnya dengan api cinta ilahi. Dibakar sampai jadi dicintai oleh Allah sedemikian rupa, dicintai Allah sedemikian besar supaya cinta itu mengalir melalui dirinya sampai kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, ungkapan Teresia untuk membiarkan dirinya dibakar sehabis-habisnya itu diungkapkan lewat alegori mengenai burung kecil dan burung raja wali. Dia mengatakan demikian. Kelak pada suatu hari, demikian harapanku, engkau raja wali pujaanku akan datang menjemput burung kecilmu. Jadi burung kecil itu adalah dia, raja wali di Yesus. Untuk bersama-sama terbang tinggi menuju tanur cinta. Tempat pembakaran cinta, tanur cinta. Engkau akan melemparkannya selama-lamanya ke dalam jurang cinta yang bernyala-nyala, untuk mana dia telah menyerahkan diri sebagai kurban sembelihan. Dia telah menyerahkan dirinya untuk menjadi kurban cinta, untuk dibakar sehabis-habisnya oleh Allah, dicintai oleh Allah sedemikian rupa. Para saudara sekalian, sahabat yang terkasih, dicintai oleh Allah berarti bahwa dia merelakan dirinya untuk melakukan kehendak Allah secara sempurna, kehendak Allah secara utuh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Teresia merindukan ini, dirinya dibakar sehabis-habisnya, dia dilempar oleh Yesus sendiri yang menolong dia untuk membuat dirinya masuk ke dalam tanur api cinta ilahi atau jurang cinta, dan di sanalah Teresia menyerahkan dirinya sebagai kurban bakar demi membuat cinta Allah itu mengalir kepada mereka yang dikehendakinya. Saudara sekalian, Teresia memiliki kerinduan yang besar. Demikian inilah panggilan Teresia Lisieux. Dan dia juga tahu, dan dia juga menyadari bahwa dalam cinta yang berkobar-kobar itu, dalam cinta kasih yang dimilikinya, tetap saja dirinya memang hanya dengan cinta Allah sajalah dia dapat mencintai Allah. Dan kemudian dalam cinta yang besar itu, dia tahu bahwa dia tidak dapat membalas cinta Allah. Maka dia katakan bahwa dia ingin menyenangkan Yesus. Dia ingin menyenangkan Allah. Dalam doanya, dalam salah satu doanya yang sangat indah, Teresia mengatakan begini. Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah aku menjadi mainanmu. Anggap saja aku ini bolamu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Aku akan menunggu dengan sabar dan setia. Tapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu itu sakit sekali. Namun terjadilah kehendakmu. Ya, Teresia yang menjadi bola kecil di tangan Yesus, dan disepak sana, disepak sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka pada akhirnya, saudara sekalian, inilah yang mewarnai hidup Teresia Lisieux. Kehidupannya sehari-hari ditandai dengan sebuah tindakan kecil yang menjadi sebuah ungkapan untuk mencintai dan menyenangkan Tuhan. Dia mau melakukan segala sesuatu, melakukan perbuatan-perbuatan kecil dalam kehidupan sehari-hari
demi cinta dan demi menyenangkan Yesus. Ya, dia tahu bahwa dia tidak bisa membalas cinta Tuhan yang besar. Maka saya hanya mau menyenangkan Yesus. Saya mau membuat Yesus senang dengan perbuatan. Saya mau membuat Yesus senang dengan apa yang saya lakukan dan saya kerjakan. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat membalas cinta Tuhan. Ya itu yang itulah yang menjadi kehidupan Santa Teresia dari Lisieux. Dia melakukan segala sesuatu, karya-karya kecil untuk mengasihi dan menyenangkan Yesus. Sebuah teladan yang sungguh luar biasa, di mana di zaman kita ini orang kehilangan kepercayaan pada kerahiman Allah, di mana orang-orang di zaman kita ini terlalu mengandalkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Itu menjadi andalan, itu menjadi sandaran dalam hidup banyak orang, di mana dunia ini telah melupakan cinta Tuhan, realitas Tuhan dilupakan. Teresia dibangkitkan Allah untuk zaman modern ini. Dipersiapkan Allah untuk memberi kesaksian di zaman modern ini bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah mencintai kita, dan bahwa kita boleh percaya meskipun di tengah-tengah penemuan-penemuan dunia modern ini, kita boleh percaya bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai kita. Dia Maha Rahim. Dia mau dekat dengan kita, dan dalam diri Yesus, dalam imanensi Yesus, dia bisa bersama dengan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.